Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Tabaraka wa Ta'ala pertemukan kita dalam acara dan pertemuan kita yang sangat-sangat kita nanti-nantikan ya. Sangat-sangat kita tunggu yaitu kajian kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir Al-Barraq Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat dan seluruh para penonton dan seluruh para pecinta ya Salam TV dimanapun antum berada, kita akan lanjutkan kajian kita. Di pertemuan kali ini kita akan membahas, kita sudah sampai di halaman 119 dari kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah ini terkait dengan tema baru kita yaitu wujubu tasdiqi bi khabari rasuli sallallahu alaihi wasallam wa hamluhu ala muradihi, yaitu wajibnya kita membenarkan dengan semua berita-berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membawa berita itu sesuai dengan keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita wajib membenarkan apa yang telah sahih, apa yang telah sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu hal. Apakah cukup begitu aja kita membenarkan oh ini datang dari Rasul? Tidak berhenti di situ. Tapi kita juga wajib ya untuk memahami ya sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita nggak boleh lancang. Ini perkataan Rasul. Bagaimana maksud Rasul itu? Kita juga mengikuti apa yang diinginkan oleh Rasul. Jangan kehendak kita sendiri. Begitu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Nah, sebagaimana kebiasaan baik kita ya, insyaallah taala ini kebiasaan baik insyaallah. Kita memerajaahi dan mengevaluasi dan melihat kembali apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu-lalu. Bahwa memang di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat mahal itu, ya, yang nggak bisa ditebus dengan apapun, adalah akidah tentang mereka akan melihat Allah Azza wa Jalla di akhirat. Ini akidah yang mahal. Ya, kenapa mahal? Karena nggak mudah orang menerima akidah ini. Pasti orang kok bisa gitu. Padahal apa beratnya sih menerima keyakinan kita? Justru kita rindu ingin melihat Allah Azza wa Jalla, kepengen. Orang aja contoh ya. Misalkan orang yang sudah berhaji dan berumroh. Ingin bolak-balik haji dan umroh, ya tergantung apalah ya situasi dan kondisi. Ya meskipun mungkin aturan kita agak diperketat karena memang antrian jamaah haji kita itu sangat panjang. Tapi kalau diberikan kesempatan, dia ingin ulang-ulang gitu. Ada kerinduan. Itu baru melihat makhluk kan. Ka'bah kan makhluk juga. Kan begitu. Ya, Masjid Nabawi, Masjidil Haram begitu. Itu baru begitu. Apalagi yang menciptakan segalanya, yang memiliki segalanya, yang mampu membuat apa saja. Allahu Akbar. Yang kita punya Allah Azza wa Jalla, punya Rabb yang sangat luar biasa, yang maha kuasa, maha segalanya, yang hebatnya luar biasa. Kenapa kita tidak bangga bertemu dengan zat yang seperti ini? Orang bertemu dengan tokoh politik lah, tokoh nasional, artis terkenal. Orang gimana coba? Berlomba-lomba bahkan menghabiskan biaya, tenaga segala macam demi untuk bertemu dengan bintang apalah. Bintang film, bintang sepak bola, bintang selebgram kah, apakah YouTuber, TikToker dan lain-lain lah. Gitu kan. Orang berlomba-lomba untuk itu. Apalagi kita ingin melihat yang selama ini kita ibadah karenanya, yang kita sholat karenanya, yang kita puasa karenanya, yang kita baca Al-Quran karenanya, yang kita rela bangun malam karenanya. Kenapa kita tidak rindu bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan melihat Allah Azza wa Jalla, ikhwan? Jadi itu yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa memang itu akidah yang mahal. Kenapa mahal? Karena nggak semua orang bisa menangkap dan menerima akidah itu dengan lapang dada. Kebanyakan sebagaimana kita sampaikan ada di sana Mu'tazilah yang sudah menunggu, ada Jahmiyah juga, ada Asy'ariyah. Yang mereka mengatakan ada semacam kedustaan di dalam akidah mereka. Satu sisi mereka mengatakan Allah bisa dilihat, tapi nggak ada sisinya. Gitu kan, ini keanehan gitu loh. Allah bisa dilihat, oke, tapi nggak bisa dari atas, nggak dari bawah, nggak dari kanan, nggak dari kiri, nggak dari atas. Itu dari mana dong? Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah Azza wa Jalla itu bisa dilihat fil ulu, ketinggian. Ya, jadi kita katakan
Ya, kok bisa ketinggian Ustaz? Maka kita katakan Allah Azza wa Jalla tidak seperti makhluknya. Ya, Allah Azza wa Jalla tidak seperti makhluknya. Allah Azza wa Jalla berada di ketinggian tapi tidak diliputi oleh makhluknya. Jangan kita kira Allah Azza wa Jalla di ketinggian berarti diliputi makhluknya. Sama sekali tidak. Allah Azza wa Jalla istawa ala arsyihi, benar, tapi Allah tidak butuh kepada arsy-Nya. Arsy yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Arsy itu makhluk. Sama kayak kita juga diciptakan dari yang nggak ada menjadi ada. Dulu arsy nggak ada, lalu diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu akidah-akidah seperti ini, orang kadang-kadang menerimanya berat. Contoh lain misalkan, Allah Azza wa Jalla nazala ila sama'id dunya, ya, fi kulli lailah inda sulusil akhir. Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia di sepertiga akhir dari setiap malam. Untuk menerima akidah yang seperti ini, beratnya minta ampun. Beratnya minta ampun. Ya, sama seperti sebagian istri-istri ya, istri-istri kaum muslimin. Itu mentaati suami beratnya minta ampun. Lebih mudah baginya untuk sholat malam, lebih mudah baginya untuk puasa. Daud misalkan, sekali puasa, sekali berbuka, lebih mudah bagi mereka itu ketimbang taat kepada suami. Padahal taat kepada suami itu lebih gampang jika dibandingkan dengan amalan sholat malam dan lain sebagainya tadi itu. Tapi kan mereka kebanyakan wanita kan nggak mau taat sama suaminya. Makanya kan 2/3 mereka ini diponis masuk neraka. Ya. Nasallallahu al-afiyah tentunya. Ikhwati billah a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi akidah-akidah yang mahal seperti ini ikhwan, ayo kita jaga, ayo kita pelihara, ayo kita pertahankan, ayo kita terus belain ya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas aqidah as-sahihah, as-salimah min kulli syawa'ib syirki. Ya, kita mempertahankan akidah yang benar as-sahihah sebagaimana diyakini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diyakini oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua para sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in, diyakini oleh Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik rahimahumullahu taala jami'an. Ini akidah yang mahal ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Saya kira itu ya terkait dengan murajaah kita, terkait dengan pembelajaran kita ataupun kajian kita pada pertemuan yang lalu, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan ini dengan pembahasan kita yang jadid, pembahasan kita yang baru, yaitu sebagaimana kita sampaikan tadi, wajibnya kita membenarkan semua berita-berita yang telah sahih, yang telah sabit dari Rasulullah SAW, dan membawa berita-berita itu sesuai dengan kehendak Rasulullah SAW. Jadi kita nggak boleh lancang. Rasul bilang begini, kita bilang, oh maksudnya Rasul gini, nggak begitu. Maka kita lihat bagaimana para sahabat, murid-murid langsung Nabi SAW memahami apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita lihat perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang dinukil oleh Al-Imam Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barraq. Wa qawluhu rahimahullah. Ya. Wa qawluhu rahimahullah, perkataan Al-Imam Abu Ja'far rahimahullah, apa kata beliau? Wa kullu ma ja'a fi dzalika minal hadis sahihi anir Rasuli sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama qala. Dan semua yang datang dalam perkara itu, dalam perkara dalam perkara apa saja, ya. Termasuk tentu perkara yang sebelumnya kita bahas tentang ru'yatullah, dari hadis-hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa huwa kama qala, maka itu sebagaimana yang Nabi sampaikan. Wa maknahu, maknanya alama aroda, maknanya pun sesuai dengan diinginkan oleh Rasul. La nadkhulu fi dzalika mutawilin, kita tidak masuk dalam perkara demikian mentakwil-takwil, ya, memaling-malingkannya bi araina dengan pendapat-pendapat kita, wala mutawahhimina bi ahwaina, dan jangan kita menduga-duga dengan hawa nafsu kita. Serahkan kepada Rasul SAW. Kata Rasul, Allah bisa dilihat, ya, di hari kiamat kelak, sebagaimana kalian melihat bulan Lailatul Badar pada bulan purnama, kalian tidak berdesakan melihatnya. Udah, imani sebagaimana kata Rasul, selesai. Tapi masalahnya kan ini bukan perkara gampang kan. Ini hidayah yang sangat mahal ikhwan. Makanya kata para ulama, al-hidayatu hidayatani. Hidayatun ilal Islam wa hidayatun fil Islam. Hidayah menuju Islam dan hidayah di dalam Islam itu sendiri. Hidayah menuju Islam banyak orang diberikan oleh Allah SWT. Tapi hidayah fil Islam, hidayah orang mendapatkan sunnah, mendapatkan akidah as-sahihah, mendapatkan sunnah yang benar dari Rasulullah SAW, ini bukan perkara yang mudah. Tentu tidak semua orang bisa mendapatkannya kecuali orang-orang dirahmati oleh
oleh Allah Azza wa Jalla. Dan saya berharap semua pemirsa Salam TV dan semua kaum muslimin di atas permukaan bumi ini mendapatkan hidayah as-sahihah ya, tentang akidah, tentang ibadah, tentang muamalat, akhlak dan sebagainya. Maka sering saya sampaikan, dakwatus salaf adalah dakwah yang mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya, atas pemahaman para sahabat dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, akhlak dan muamalah. Jadi ini ayo sama-sama kita rujuk kepada manhaj salaf, kepada Alkitab dan Sunnah, tapi ingat, diikat Al-Quran dan Sunnah itu dengan pemahaman agar nggak liar dia. Dan ini rekomendasi dari Allah dan Rasulnya tentang pemahaman sahabat yang menjadi barometer dan ukuran kebenaran. Bukan dengan pendapat kita, dengan argumentasi kita, bukan ikhwan dan akhwat, para pemirsa Salam TV rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Tentu supaya kita bisa begini ya belajar tentunya. Kita thalabul ilmi, tafaqquh fiddin. Kita menghabiskan tenaga waktu kita untuk belajar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita ini kadang-kadang belajar ilmu umum ini. Berapa tahun kita coba? Jujur aja kita. Kita SD, kita nggak usah TK, PAUD, kita tinggalkan itu dulu ya. Itu zaman-zaman kita dulu mungkin nggak ada gitu kan. Oke, SD 6 tahun. Minimal kalau nggak 3 kelas. 3 kelas dia mungkin bisa 7 tahun, 8 tahun dia. Oke lah, kita normal-normal aja gitu kan. 6 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Udah berapa itu? 6 tambah 3 tambah 3, 12 tambah 4. 16 tahun kita belajar ilmu umum. Begitulah kira-kira. Kan di sana juga ada agamanya Ustaz. Iya 2 jam lah. Gitu berapalah itu gitu kan. Sementara kita belajar ilmu agama ini untuk kehidupan kita yang abadi di akhirat. Makanya nggak ada bandingannya sebenarnya ikhwan. Masalahnya kita ini sebenarnya kita ini bisa hidup dan kita bisa melakukannya karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita pun nggak masuk surga bukan dengan amal soleh kita, nggak ada artinya amal soleh kita ini. Amal soleh kita juga asal-asalan kok. Udah nggak banyak, asal-asalan, nggak khusyuk segala macam gitu kan, nggak ikhlas lagi kadang-kadang. Nah gitu. Jadi kok bisa masuk surga juga kita Ustaz? Ya rahmat Allah lah. Tidak ada orang yang bisa masuk surga dengan amalannya hingga Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Maka ketika Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat, lan yudkhilu ahadukum amaluhu al jannah. Tidak ada, ya, tidak ada salah seorang pun yang masuk surga dengan amalannya. Artinya amalannya itu tidak bisa mampu memasukkan ke dalam surga. La yudkhilu ahadukum, ya, la yudkhilu ahadakum amaluhu al jannah. Enggak ada yang bisa masuk salah seorang kalian ke dalam surga oleh amalnya. Artinya dengan amalnya masuk surga enggak. Wala anta ya Rasulullah. Dan juga engkau ya Rasulullah enggak bisa masuk surga. Qal wala ana, aku juga enggak. Illa an yataghammadiyallahu bi rahmatihi, kecuali Allah meliputiku dengan rahmatnya. Allahu akbar. Masalahnya, apa fungsinya amal soleh jadinya Ustaz kalau begitu? Fungsi amal soleh itu menjadi sebab terbesar kata para ulama. Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Makanya kan nggak mesti banyak amalan kita itu, tapi berkualitas ikhlas dan mutabah. Dan ditambah dengan rukun ibadah yang 3 adalah hubbu, al-khawf, wal-raja. Kita rehat dulu ya, nanti kita lanjutkan setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi intinya bahwa kita ya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan, terutama hidayah ila sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang ikhwan-ikhwan dan akhwat dan kita ya seluruh para pemirsa yang sudah mendapatkan hidayah ini, pegang erat-erat. Ya, pegang erat-erat sunnah ini. Tentu kita memegang sunnah ini ibaratkan memegang bara api. Kita pegang aja pun udah berat, apalagi kita megangnya dengan dengan menggenggamnya lagi, oh makin panas. Kata Nabi SAW adalah addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Artinya untuk mempertahankan sunnah itu tentu butuh perjuangan, butuh pengorbanan ya, butuh juga
biaya, waktu segala macam. Nggak ada masalah. Toh kita hidup juga sementara. Semua yang kita dapatkan ini dari nikmat Allah SWT, dan akan kita kembali kepada Allah tanpa kita bawa sehelai kain pun. Sebagaimana kita dulu lahir tanpa ada sehelai kain pun, kita pun meninggal tidak ada sehelai kain pun kecuali hanya kain kapan untuk menutupi aurat kita ketika kita dimasukkan ke dalam lahat. Ikhwati billah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Baik, kita lanjutkan. Kita bacakan lagi apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala, wa qauluhu, perkataan Imam Abu Ja'far, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa kullu ma ja'a fi dzalika minal hadis sahih, dan semua yang datang dalam perkara itu termasuk perkara ru'yatullah itu dari hadis-hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa kama qala, maka itu sebagaimana yang Nabi katakan. Ya udah, Allah bisa dilihat, ya udah kita serahkan saja. Ya, sami'na wa ata'na. Wa ma'nahu ala ma arad, dan maknanya juga sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan la nadkhulu fi dzalika muta'wilin. Kita tidak masuk ke dalam perkara demikian dengan cara mentakwil-takwil dengan pendapat-pendapat kita. Wala mutawahhimina bi ahwaina, dan juga kita tidak menduga-duga dengan hawa nafsu kita. Enggak. Ikuti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, taraktu fikum amraini lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabiyyi. Dalam riwayat Ibnu Majah, bahwa aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang dengan keduanya maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu apa? Kitab Allah dan sunnah nabinya SAW. Itu Ustaz, Al-Quran dan sunnah aja kok. Pemahaman sahabat nggak ada. Maka kita katakan justru hadis ini menunjukkan pemahaman sahabat. Pertanyaannya, ini hadis ini kepada siapa Nabi ngomong waktu itu? Sahabat toh. Kalau sahabat nggak perlu pemahamannya yang lain karena mereka langsung murid-murid Nabi. Nah, kalau kita harus ikut pemahaman sahabat. Kita kan bukan sahabat. Tabi'in aja enggak, tabi'ut tabi'in aja enggak, gitu kan? Kita nggak tahu generasi keberapa ini. Gitu. Wah, itu Ustaz, orang kan kemudian, mana ada Rasul bilang harus ikut sahabat? Dalam hadis ini justru mengatakan begitu. Taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian. Nabi ngomong kepada siapa waktu itu? Dalam konteks itu gitu loh. Siapa yang maksud kalian di situ? Tiada lain dan tidak bukan, sepakat para ulama, maksudnya para sahabat. Sama seperti ayat dalam Al-Quran. Allah SWT mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Dalam surah Ali Imran. Kalian itu sebaik-baik umat yang ditampakkan kepada manusia. Yang kalian itu ta'muru bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Siapa yang dimaksud kalian di dalam ayat ini? Sepakat ulama tafsir maksudnya para sahabat. Karena tidak ada orang beriman waktu itu kecuali para sahabat radhiyallahu taala anhum warḍahum jami'an. Begitu. Jadi kum di sini kata para ulama maksudnya sahabat. Kalau sahabat dia nggak perlu pemahaman. Langsung karena dia langsung murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi, itu Ustaz, gitu kan, orang-orang kan begitu dia. Ya, dikiranya hadis itu hujah sama dia, justru enggak, hujah itu menghantamnya. Gitu kan. Maka kita kata itu betul. Hadis itu ditunjukkan kepada sahabat. Ya enggak perlu pemahaman lagi. Taraktu fikum, pada kalian apa? Alkitab dan sunnah Nabi. Ya udah kalian amalin aja wahai para sahabat. Tapi orang yang datang belakangan ikut pemahaman sahabat. Ini banyak dalil, nanti kita bicaranya udah tak kemana-mana ya, jadi terlalu melebar gitu. Tapi ya kita kembali ke konteksnya saja, bahwa kita tidak boleh lancang dalam memahami sebuah hadis sebagaimana dikatakan oleh Nabi. Kita udah pahami sebagaimana begitu. Gitu. Karena memang kalau hadis itu dia tidak hamalul wujuh, dia tidak banyak sisi sisi pendalilannya. Artinya konteks hadis Nabi itu tidak melebar kemana-mana sesuai dengan apa yang menjadi peristiwa waktu itu. Beda dengan ayat. Ayat kadang-kadang dia banyak ininya, maka kita harus merujuk kepada ulama tafsir, dan tafsir itu kan banyak ya tingkatannya. Tafsir Al-Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis, tafsir Quran bi ijma'is sahabah, tafsir Quran bi qaulis sahabah, tafsir Quran bi muqtadil lughah dan sebagainya. Kita lanjutkan. Yakni maksudnya apa? Maksudnya adalah maja'anillahi ta'ala fi kitabihi huwa ala ma aradahu wa alimahu. Semua yang datang dalam Al-Quran itu berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang diketahui oleh Allah SWT. Dan wa alimahu, dan apa yang Allah ketahui.
Ya. Wa ma ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahhan min sunnatihi, dan apa yang datang dari Nabi dan telah sahih dari sunnah Nabi, bahwa kama qol, maka itu pun sebagaimana yang dikehendaki dan dikatakan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Melihat itu kan maknanya jelas bagi kita. Masalahnya kaifiyah kita nggak tahu kan. Yang jelas kita maknanya melihat itu ya kita melihat sesuatu benda dengan mata kita. Allah memberikan nikmat mata, kita syukuri nikmat ini. Kita bergunakan, kita berusaha untuk selalu melihat yang diridhoi dan yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian. Fasanara rabbana kama qala, maka kita pun akan melihat kelak Rabb kita sebagaimana yang Nabi katakan. Bagi yang nggak mau melihat Allah ya udah terserah gitu kan. Padahal Nabi menjanjikan ini nikmat yang sangat besar loh. Padahal mereka nggak mau, ini sebenarnya nikmat yang sangat agung. Gitu kan, gratis kita katakan begitu. Tapi ya, mereka karena memang itulah hidayah mahalnya ikhwan. Mahal hidayah ini. Jadi bukan perkara, oh dia kan pintar, bukan. Hidayah itu Allah SWT memberikan hidayah kepada Allah, kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Ya. Wa hadza ma'nahu tasdiq. Jadi kalau kita mengimani bahwa kita akan melihat Allah SWT, itu namanya pembenaran. Bahwa kita akan melihat Allah SWT sebagaimana yang Nabi sampaikan. Berarti apa di sini kita? Sedang mentasdik namanya. Sedang kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Fama ja'ani Nabi SAW minal hadis sahihi fahuwa haqqun kama akhbar. Maka apa yang datang dari Nabi SAW dari hadis-hadis yang sahih, maka itu adalah sebuah kebenaran sebagaimana yang Nabi beritakan. Ya udah, Nabi bilang begini kita imani aja, apa susahnya? Apa keberatan kita? Gitu kan? Hada makna qaulihi. Inilah makna perkataan Imam Abu Ja'far, apakah maqala sebagaimana yang Nabi katakan. Artinya Nabi katakan begini ya udah, selesai aja. Nabi bilang begini ya udah. Kita imani aja, kecuali nanti ada penjelasan lebih lanjut dalam hadis yang lain atau itu soal lain, tapi secara umum begitu. Apa yang dikatakan Nabi ya itu. Itulah yang kita benarkan, itulah yang kita yakini. Kecuali saya katakan ya, jangan nanti ini jadikan hujah. Ustaz bilang semua yang dikatakan Nabi ya kita benarkan. Terkadang itu ada penjelasan lebih lanjut namanya. Hadis ini ditafsirkan dalam hadis yang lain begitu. Jangan pula, ini Ustaz bertentangan berarti. Bukan, ini saling melengkapi aja. Tidak pernah ada pertentangan. Saya katakan sampai hari kiamat tidak ada kontradiksi. Baik dalam Al-Quran sendiri, dalam Al-Quran, atau dalam hadis sendiri, atau antara hadis dan Quran. Enggak, sampai hari kiamat. Kalau bertentangan, akal kita yang dipertanyakan. Bukan wahyu. Karena wahyu, Al-Quran dan Sunnah, kebenaran mutlak, absolut. Tidak ada keraguan dan tidak ada kesalahan sedikit pun di situ. Hadis yang sahihah ya. Nanti ada hadis yang bertentangan Ustaz. Iya bisa jadi hadisnya hadis dhaif. Itu bukan Nabi yang mengatakan. Atau hadis maudhu, atau palsu, atau hadis mungkar, atau hadis la asla lahu. Ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Taib. Kita katakan bahwa hada makna qaulihi, inilah makna perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi kama qala, sebagaimana yang dikatakan, yang Nabi katakan. Fa nahnu nu'minu bihi musaddiqina li khabarillahi ta'ala. Maka kita beriman ya dengan hadis itu. Musaddiqina li khabarillahi ta'ala wa khabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita membenarkan ya apa ya berita yang datang dari Allah dan berita yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW berbicara seperti ini kan disetir oleh Allah SWT. Ini wahyu. Jadi Nabi juga mengatakan begini bertanggung jawab. Ya bukan, kalian akan melihat Allah nanti. Tapi enggak, ini bohongan, enggak mungkin. Nabi SAW adalah, beliau tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Beliau sudah berbicara dengan wahyu dari Allah SWT. Karena sunnah ini wahyu Allah SWT. Jadi jelas. Ya tinggal kita benarkan saja. Masalahnya membenarkan ini pun berat bagi sebagian orang itu loh. Itunya berat kali kayaknya gitu. Sebagaimana saya katakan tadi, ya. Membenarkan ini aja berat kali kayaknya gitu. Itulah hidayah ikhwan. Bagi kita yang barangkali mudah menerima, ya udah, Allah bisa tidak ya udah. Jalankan aja udah, yakini aja udah, selesai. Gitu kan. Mudah sekali. Taib. Wa hadza bayanu liwujubi al-imani bima akhbarallahu bihi wa ma akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadhil mas'alah wa ghairiha.
Ini merupakan penjelasan terhadap kewajiban kita beriman dengan apa yang Allah beritakan dan dengan apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beritakan dalam perkara ini dan yang lainnya. Artinya dalam perkara ru'yatullah, Allah sudah menyampaikan dalam firman-Nya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan dalam hadisnya, tinggal kita imani saja. Begitu juga dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Kalau Allah sudah bicara, Rasul sudah bicara, selesai udah. Tinggal kita katakan sebagai motto sebagai seorang mukmin, sami'na wa ata'na. Selesai. Begitu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa qauluhu, perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa ma'nahu, maknanya alama arada. Maknanya sebagaimana dikehendaki oleh Rasul. Al-kalamu fi hadza kal kalam fi ma qablahu. Pembicaraan ya dalam perkara ini itu seperti pembicaraan sebelumnya, ya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Mada arada sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dikehendaki oleh Nabi SAW dari perkataannya itu? Perkataan Nabi apa? Sallallahu alaihi wasallam. Innakum satarawna rabbakum. Apa yang dikehendaki oleh Nabi dari pernyataan beliau ini? Sallallahu alaihi wasallam. Arada ru'yatal basariyah. Nabi ya menghendaki penglihatan mata, bukan penglihatan secara keilmuan, bukan. Ru'yatul basariyah artinya mata ini, biji mata kita ini, kita bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Demikian ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Wa na'lamu annahu arada dzalika yaqinan, dan kita tahu bahwa Nabi SAW menghendaki itu secara yakin. Ya, walaisal maksud tafwid, bukan maksudnya tafwid. Kita bukan menyerahkan. Menyerahkan apanya? Menyerahkan dari sisi makna, enggak. Maknanya juga kita serahkan kepada Allah. Ini yang sering kita keliru itu. Tafwid itu dalam Ahlussunnah wal Jamaah ada, tapi kaifiyah yang ditafwid. Dari sisi makna kita enggak mentafwid. Kan nanti antum mufawwidah. Kan itu mufawwid itu menyerahkan. Menyerahkan apanya? Makna dan kaifiyahnya. Ini keliru kalau makna dan kaifiyahnya diserahkan kepada Allah. Kita tahu maknanya, tapi kaifiyahnya kita tidak tahu. Ikhwati billah, azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Selengkapnya nanti ya kita lanjutkan setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi tafwid bukan tafwid ya. Jadi apa yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataan beliau, yang beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan innakum satarawna rabbakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki dari kita bahwa kita akan melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata kepala kita. Ya, wa na'lamu annahu arada dzalika yaqinan. Dan kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki ya secara yakin bahwa kita akan melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi artinya ini penegasan, ya penegasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaisal maksud tafwid, itu bukan tafwid kita, enggak. Jadi panaqulu Allahu a'lam bi muradihi wa muradi Rasulih sallallahu, enggak. Ya, jadi kita tidak katakan sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Bagaimana maksudnya? Allahu a'lam, enggak begitu. Ya, kita serahkan kepada maksud Allah dan maksud Rasulnya. Bukan begitu yang kita maksudkan sebagaimana yang Allah Nabi katakan. Kan itu kita di awalnya tadi kita katakan begitu. Kalau kita menjumpai hadis, kita benarkan hadis itu dan kita membawa hadis itu sesuai yang dikehendaki oleh Allah atau Rasulnya, kan begitu. Bukan maksudnya itu bahwa kita ini menyerahkan maknanya kepada Allah dan Rasulnya. Bukan itu juga. Kalau dari sisi makna kita tahu. Tapi kaifiyahnya itu tidak kita tahu. Hanya tahunya itu Allah Azza wa Jalla yang tahunya. Bal naqulu na'am kama huwa kama qala. Kita katakan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan. Wa ma'nahu ala ma arada. Maknanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jadi apa yang dikehendaki oleh Rasul? Bahwa kita akan melihat Allah Azza wa Jalla. Wa nahnu na'lamul ma'na alladhi aradahu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu benar apa yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataannya. Apa perkataan Nabi? Nabi mengatakan innakum satarana rabbakum. Dari apa kita pahami dari sini? Bisa kita pahami bahwa kita memang akan melihat Allah. Bagaimana makna melihat? Nah, melihat itu tahu kita ada objek, ya, ada suatu benda, ya, yang bisa kita lihat. Itu namanya melihat, kan? Apakah ada satu benda bisa kita lihat? Ada satu benda tapi nggak bisa kita lihat misalkan, atau nggak ada bendanya bisa kita, nggak mungkin. Pasti adalah ada zat yang kita lihat, ada benda, ada objek yang bisa kita lihat. Ah, begitu. Tentu ada sisinya, Ustaz, pastilah. Yang namanya orang melihat, ya. Apakah ada orang melihat nggak ada sisinya? Nggak mungkin. Gitu kan, mustahil yang demikian. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kenapa kita memahami segampang ini, semudah ini, sesederhana ini, bahwa kita akan melihat Rabb kita? Itu yang kita pahami dari perkataan Nabi. Kenapa? Li'annahu yukhatibuna bikalamin wadihin, mubayyinin, ya, bikalamin wadihin, mubinin, mufassarin, la ijmala fihi. Karena Nabi SAW yukhatibuna, yakni berbicara kepada kita bikalamin wadihin, dengan perkataan yang sangat jelas, mubinin yang sangat nyata, mufassarin yang sangat jelas sekali, la ijmala fihi, yang tidak ada global di situ, wala ibhama, dan tidak ada juga sesuatu yang tidak jelas atau samar di situ. Bukan global dan juga tidak samar. Fala yajuzu an yakunal murad sata'lamuna rabbakum. Maka enggak boleh, ya, kita memaknainya bahwa kalian akan mengetahui Rabb kalian. Jadi kata Nabi kan innakum satarawna, pakai kalimat tarawna. Asal katanya ro'a. Ini kan fi'il madhi, fi'il mudhari. Ya, satarawna, kalian akan melihat. Akan melihat berarti bukan enggak di dunia dong, nanti di akhirat, iya. Jadi jangan kita maknai satarawna itu maknanya adalah sata'lamuna, kalian akan tahu. Enggak begitu. Jadi itu yang mau disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Al-Barraq ini, bahwa yang dikatakan oleh Nabi yang melihat, bukan tahu, beda lagi nanti itu. Gitu ya. Jadi nggak boleh kita memaksudkannya, Nabi maksudkan innakum satarawna rabbakum, kalian akan mengetahui Rabb kalian. Bukan itu maknanya. Kenapa? Li'annal ibadah ya'lamuna rabbahum wa hum fid dunya qabla an yamutu. Karena orang-orang beriman tahu Rabb mereka sebelum mereka meninggal di dunia ini. Tahu nggak kita Rabb kita? Tahu. Dari mana kita tahunya? Dari Al-Quran dan Sunnah. Kan begitu. Allah memperkenalkan dirinya, Rasulullah SAW memperkenalkan kepada kita siapa Rabb kita, dan seterusnya. Gampang kan? Jadi kalau hadis ini juga dimaknai sama, jadi apa artinya? Berarti nggak ada dong ziyadatul faedah, nggak ada. Maka kita katakan yang namanya melihat pastilah melihat. Begitu. Ya. Jadi nggak boleh kita maknai yang aneh-aneh gitu, yang lain-lain. Ya. Jadi kalau dikatakan kalian akan mengetahui Rabb kalian, yang nggak ada maknanya lah. Kenapa? Karena orang-orang beriman di dunia ini udah tahu Allah Subhanahu wa taala. Mereka udah tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum mereka meninggal. Tapi wala yuhituna bihi ilman. Tapi pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala tentu tidak tidak bisa kita meliputi Allah Subhanahu wa taala segalanya. Maka Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Thaha ayat 110, wala yuhituna bihi ilman. Ilmu mereka tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala, tapi apakah kita tahu detailnya? Tidak. Hanya kita tahu sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran atau oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Apakah semua kita tentang Allah Subhanahu wa taala sudah kita tahu? Tentu tidak. Kita tahunya hanya sebatas dalil yang ada. Di luar itu, ya wallahu alam. Contoh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam hadis katakan nama-nama Allah itu banyak? Iya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sudah banyak. Dan tentu setiap nama mengandung sifat gitu. Tapi apakah semua nama itu sudah kita ketahui sekarang? Belum. Maka kita katakan kita tidak bisa meliputi Allah, ya, dengan ilmu kita tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengetahui secara detail kecuali yang telah disampaikan dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifuna rabbahum annahum khaliquhum. Orang-orang beriman tahu kok Rabb mereka di dunia ini. Bahwasanya Allah itu siapa? Allah itu khaliquhum. Bahwasanya Allah itu Maha menciptakan mereka. Wa khaliqu kulli syai'in, dan Maha menciptakan segala sesuatu. Wa annahu Allahu alladzi la ilaha ghairuhu, dan bahwasanya Allah yang
Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia. Fala yajuzu an yurada biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh. Maka tidak boleh dipahami atau dimaksudkan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian, yakni ta'lamun. Enggak, kalian akan mengetahuinya, enggak. Ya melihat gitu. Jangan dimaknai yang aneh-aneh lah. Kalian akan melihat maksudnya kalian akan tahu. Yang jauh kali kan. Begitu ya. Bukan kalian akan tahu, akan benar-benar melihat dengan mata kepala kita. Takunu ru'yatu ilmiyatan. Jadi ru'yah di sini jadinya ilmiah, pengetahuan, bukan. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam kama qala, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau katakan, kama tarawna syamsa, sebagaimana kalian melihat matahari, kama tarawnal qamara, sebagaimana kalian melihat bulan. Wa hadza kalamun wadihun qati'un mubtilun likulli tahrifat. Dan ini sebuah perkataan yang sangat jelas yang memutus atau menepis ya, membantah semua perkataan batil terhadap tahrifat, yaitu pemalingan-pemalingan atau penyimpangan-penyimpangan dari makna ru'yah. Selesai. Sekarang pertanyaannya, apakah kita makna tarawna, kalian akan melihat, maknanya mengetahui? Kita tahu nggak ada dan matahari dan bulan? Tahu? Kita bisa melihat nggak? Bisa. Begitu. Jadi Nabi SAW sampai menyatakannya saking jelasnya ru'yah itu, mentashbih ru'yah. Maka kita lihat kan, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri la tudamuna fi ra'yatihi. Sampai begitu. Jadi apakah kita katakan kalian melihat matahari, maksudnya melihat itu adalah pengetahuan? Kan enggak kan? Ya melihat lah. Itu makna. Dari sisi makna kita tahu, tapi kaifiahnya gimana Ustaz? Wallahu a'lam. Itu yang kita tidak tahu. Yang ditahrib, yang ditafwid itu yang diserahkan kepada Allah dari sisi kaifiah, bukan makna. Demikian ikhwati fillah. A'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa kalimat tahawi hadhihi tuhimu tafwid. Dan perkataan atau kalimat jumlah-jumlah atau kalimat-kalimat Al-Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi itu mengesankan ada tafwid. Apa pengesankan ada tafwid? Kama qala segala macam tadi itu kan. Itu mengesankan tafwid. Lakin la yasih an naqul. Tapi tidak bisa kita katakan innahu yufawidu hadhihi nusus. Maka kita enggak bisa mengatakan bahwa Imam At-Tahawi itu mentafwid nas-nas ini. Mentafwid maknanya kepada Allah. Enggak begitu. Kenapa? Enggak bisa kita katakan, memang seolah-olah dikesankan begitu ya. Al-Mu'allif Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu mentafwid. Kita Al-Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barak membantah itu. Enggak boleh kita katakan al-muallif, yaitu al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu mentafwid. Beliau enggak mentafwid. Beliau tidak mentafwid. Kenapa? Li'anna tafwid la yajri illa ala madhab man yampi haqiqat ru'yah. Karena tafwid itu tidak akan berlaku kecuali kepada madhab yang menafikan hakikat melihat. Wal musannif bari'un min hada fa innahu yusbitu ru'yah. Dan musannif, yaitu pengarang ini, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, itu berlepas diri dari ini. Karena beliau menetapkan ru'yah, menetapkan penglihatan, artinya orang-orang beriman akan melihat Allah SWT. Berbeda dengan orang-orang yang mentafwid. Orang-orang mentafwid ya udah, mereka mengatakan Allah SWT nggak bisa dilihat nanti di akhirat. Tapi Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi apakah begitu? Tidak. Beliau justru menetapkan ru'yah. Ya, menetapkan ru'yah kepada orang-orang beriman bahwa mereka akan melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ada memang ya sebagian yang memahami bahwa Abu Ja'far At-Tahawi dalam konteks ini mentafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Enggak, kita katakan ya maknanya itu kita tidak tafwid. Maknanya kita pahami bahwasanya kita akan melihat Allah SWT. Tapi kaifiyahnya yang kita tidak tahu. Kalau kaifiyah kita tafwid ya iya. Karena memang tidak ada keterangan tentang hal itu. Makanya Al-Imam Malik rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, ketika ada orang bertanya tentang al-istiwa, maka beliau menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa, dan semua kaum muslimin kebanyakan lah ya, orang-orang tahu tentang jawaban Imam Malik. Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum. Yang namanya beristiwa itu jelas. Dari sisi makna yang jelas. Wal kaifu majhul, caranya bagi Allah kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajib, dan beriman tentang istiwa itu wajib. Dan beliau katakan wasu'al anhu bid'ah, perkataan tentang bagaimana istiwa Allah itu adalah bid'ah. Akhrijir rajul, keluarkan laki-laki ini. Karena beliau datang di majelis Al-Imam Malik.
rahimahullahu taala rahmatan wasiatan. Yang ingin saya tegaskan di sini bahwa kalaupun ada tafwid, tafwid itu bukan dari sisi makna di kalangan manhaj salaf ya, tapi itu hanya kaifiyah. Kita tidak tahu tentunya, ini perkara gaib dan tidak ada keterangan juga dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlu, perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, la nadkhulu fi dzalika muta'wilina bi ara'ina. Kita tidak masuk dalam perkara itu mentakwil-takwilkan dengan pendapat-pendapat kita. Artinya dalam konteks hadis, apalagi Al-Quran dan hadis misalkan, kita tidak boleh ta'awul, kita tidak boleh mentakwil-takwilkan, artinya memaling-malingkannya dengan pendapat kita, enggak. At-ta'wil bermakna ta'wil. At-ta'awul bermakna ta'wil, sama. At-ta'awul maknanya ta'wil. Fala nadkhul fi dzalika muta'awwilina tilka nusus bi ra'yina, ya, bi ra'yina al-mahd fa nu'awwiluha ala khilafi dhahiriha. Maka tidak boleh kita dalam perkara itu tentang misalkan contoh ru'yah tadi, melihat itu, maka tidak boleh kita paling-palingkan nusus-nusus tersebut, nas-nas tersebut, konteks ayat dan Al-Quran dan Sunnah dengan pendapat kita semata, enggak. Panu'awiluha ala khilafi dhahiriha. Maka kita takwilkan menyelisihi makna zahirnya, tidak boleh. Tidak boleh begitu. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan begini. Inna ta'wila shara musta'malan fi salasati ma'anin. Bahwa takwil itu dipakai di 3 makna. Takwil itu dipakai 3 makna. Apa itu yang pertama? At-ta'wil fil istilah kasir minal mutaakhirin al-mutakallimin fil fiqh wa usulihi. Sarful lafzi anil ihtimal rajih ila ihtimal marjuh ila ihtimalin marjuhin li dalilin yaqtarinu bihi. Ta'wil dalam istilah kebanyakan dari ulama mutaakhirin al-mutakallimin tentang fiqh dan usulnya. Apa mereka katakan ta'wil itu? Sarful lafzi, memalingkan lafaz dari kemungkinan kuat kepada kemungkinan yang tidak kuat. Kenapa? Li dalilin yaqtarinu bihi, karena ada dalil yang menyertainya. Itu ta'wil menurut kebanyakan mutaakhirin, ya, al-mutakallimin. Asani at-ta'wil bermakna tafsir. Tapi ta'wil ada juga maknanya tafsir. Wa hadha wal ghalib ala istilahil mufassirin. Ini kebanyakan, ya, umumnya orang-orang ulama tafsir kalau mengatakan ta'wil ya maknanya tafsir, sama. Begitu. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya ini akan kita sampaikan kembali pada pertemuan kita akan datang terkait dengan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasiatan dalam perkara tentang ta'wil ini. Nanti selengkapnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan untuk kita ketemu lagi. Hada wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.